Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faiza Turafi Al-Hadz, biasanya dipanggil Faiza. Saya sekarang bersekolah di SMA Negeri 2 Ngawi Taruna Indonesia yang duduk di bangku 10-3. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan PPT Mapel Informatika bab 4 yang berjudul Sistem Komputer. Terdapat berbagai subjudul di dalam bab tersebut. Kita akan memasuki subjudul yang pertama. A. Komputer dan komponen penyusunnya. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengelola data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Terdapat juga sistem komputer. Sistem komputer terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut. 1. Perangkat keras atau biasa disebut dengan hardware. 2. Perangkat lunak atau software. 3. Pengguna. Terdapat juga jenis-jenis komputer yang ada di lingkungan kita. 1. Mikrokomputer atau komputer mikro. 2. Mini PC. 3. Mini komputer. 4. Komputer mainframe. Dan yang kelima, superkomputer. Kita akan lanjut ke slide berikut. B. Interaksi manusia dan komputer. Kita pasti sudah pernah berinteraksi dengan komputer atau laptop, atau berbagai teknologi lainnya. Jadi, di sini dijelaskan, sebuah sistem komputasi terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak yang saling berinteraksi. Interaksi antarmuka seringkali digunakan untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya. Berbagai macam jenis interaksi dapat dilakukan oleh pengguna dengan sistem komputer, di antaranya sebagai berikut. 1. Berbasis GUI atau Graphical User Interface. Penggunaan berinteraksi melalui icon, menu, dialog dengan button dan text box. Radio button untuk satu pilihan atau checkbox. 2. Antarmuka berbasis perintah atau Command Line Interface atau biasa disingkat dengan CLI. Melalui tipe antarmuka melalui teks terminal. 3. Melalui suara atau audio antarmuka. Menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam. 4. Melalui gambar atau video antarmuka. Menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. 5. Melalui berbagai piranti masukan lainnya, seperti keyboard, joystick, touchpad, layar sentuh, dan virtual lainnya. C. Kolaborasi dalam sistem komputer. Kolaborasi dalam sistem komputer mengacu pada pengguna teknologi komputer dan perangkat lunak untuk memungkinkan beberapa pengguna atau entitas bekerja sama secara efektif. Meskipun mungkin berada di lokasi yang berbeda, konsep ini sangat penting dalam dunia teknologi informasi modern, di mana tim dan individu dapat bekerja secara bersama-sama, berbagi data, dan menyelesaikan tugas secara lebih efisien. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai kolaborasi dalam sistem komputer. 1. Kolaborasi berbasis jaringan. 2. Perangkat lunak kolaborasi. 3. Sistem manajemen dokumen. 4. Sistem komunikasi. 5. Cloud computing. 6. Kolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak. 7. Kolaborasi dalam pendidikan. Dan yang ke-8 area terakhir adalah keamanan dalam kolaborasi. Terdapat juga sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan,
mengontrol, atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Contoh dari sistem operasi ialah Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS, dan sebagainya. Fungsi sistem operasi secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut ini. 1. Manajemen proses. 2. Manajemen memor. 3. Manajemen perangkat keras. 4. Manajemen sistem berkas. 5. Manajemen pengguna. 6. Keamanan dan proteksi. 7. Antarmuka pengguna. 8. Manajemen jaringan. Dan yang terakhir adalah manajemen sumber daya lainnya. Di dalam ini juga terdapat multitasking. Multitasking di komputer memungkinkan beberapa proses berjalan bersama meskipun hanya satu prosesor. Sistem operasi mengelola multitasking dengan berbagai waktu CPU antar proses. Salah satu cara yang digunakan adalah algoritma round robin atau RR. Algoritma round robin time slice. Setiap proses diberi waktu tertentu atau slot waktu untuk menggunakan CPU. Jika proses belum selesai, ia akan kembali ke antrean untuk menunggu giliran berikutnya. Cara kerja algoritma. Proses akan mendapatkan giliran secara bergantian dengan waktu yang sama. Misalnya 100 ms per proses hingga selesai. Contohnya bisa dilihat di PPT berikut. Kita akan lanjut ke nomor 2. Cara komputer bekerja. Jadi di sini ada beberapa cara komputer bekerja. 1. Komponen utama komputer. A. CPU Central Processing Unit merupakan pusat pengontrol dan mengonversi data input menjadi output. Terdiri dari dua bagian utama, yaitu CU dan ALU. CU Control Unit mengambil dan menerjemahkan instruksi. 2. ALU atau Arithmetic Logic Unit melakukan operasi aritmatika dan logika. Selanjutnya ada memori utama atau RAM, menyimpan data sementara yang diperlukan selama proses eksekusi program. Selanjutnya memori sekunder, yaitu menyimpan data secara permanen, misalnya hard disk, CD-ROM. Dan yang terakhir, bus, jalur yang menghubungkan komponen-komponen komputer. Yang kedua ada siklus kerja CPU. 1. Fetch. CPU mengambil instruksi dari memori. Kedua, decode. Instruksi diterjemahkan oleh CU untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Ketiga, execute. ALU melakukan operasi aritmatika atau logika pada data yang diberikan. 4. Store. Hasil eksekusi disimpan kembali ke memori atau register. Selanjutnya, ketiga, teach, execute, childly. Ini adalah siklus dasar dalam komputer yang berulang terus-menerus selama komputer beroperasi. Setiap siklus terdiri dari 3, fetching, decoding, executing. Fetching mengambil instruksi dari memori. Decoding menyusun instruksi dan menentukan apa yang harus dilakukan. Executing, ALU menjalankan instruksi. Yang keempat ada memori dan register. Memori menyimpan data dan instruksi yang akan diproses. Register menyimpan data sementara yang digunakan langsung oleh CPU. Yang kelima atau yang terakhir adalah proses eksekusi program. Program yang ditulis dalam bahasa manusia tingkat tinggi harus diterjemahkan ke dalam bahasa mesin yang dimengerti oleh CPU. Program eksekusi melalui fetch, execute, kill yang berulang. Misalnya dalam instruksi X sama dengan 200, Y sama dengan 100, dan jumlah sama dengan X plus Y. Data disimpan dalam memori dan diproses oleh ALU. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari bab sistem komputer adalah
Sistem komputer adalah kumpulan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang bekerja secara terintegrasi untuk mengolah data menjadi informasi. Sistem ini mencakup 3 komponen utama, yaitu unit masukan input, unit pemrosesan atau CPU, dan unit keluaran atau output. Selain itu, sistem komputer juga memerlukan memori untuk penyimpanan data dan sistem operasi sebagai pengatur komunikasi antar perangkat keras dan perangkat lunak. Secara keseluruhan, sistem komputer dirancang untuk mempermudah tugas manusia melalui pengolahan data secara cepat, akurat, dan efisien. Terima kasih sudah menonton video saya. Maaf bila ada salah kata dalam pengucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.